إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hujjah yang keempat, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Yang pertama, bahwa Al-Quran ini firman Allah, sifat Allah. Mana mungkin sifat Allah disebut makhluk? Karena sifat pasti akan menempel pada mausuf, pada yang disifati. Berarti sifat Allah menempel pada diri Allah, maka wajah Allah bukan makhluk, tangan Allah bukan makhluk, pendengaran Allah, penglihatan Allah bukan makhluk, ucapan Allah tentu bukan makhluk. Itu hujjah pertama. Kemudian tentang konsekuensi mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, otomatis dia akan mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran tegas-tegas mengatakan bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kemudian mengidofahkan, menyandarkan ucapan Allah itu sebagai makhluk, maka berarti dia mengidofahkan yang lain juga merupakan firman Allah. Kan mereka mengatakan begini, ucapan Allah makhluk, itu diciptakan oleh Allah. Lah, ucapan Nabi Adam diciptakan oleh siapa? Ucapan Nabi Musa diciptakan oleh siapa? Ucapan Abu Jahal, ucapan Abu Lahab diciptakan oleh siapa? Tentu oleh Allah. Berarti sama dong. Berarti nggak ada salahnya mengatakan bahwa ucapan Abu Jahal adalah firman Allah, ucapan Abu Lahab adalah firman Allah, ucapan Nabi Adam adalah firman Allah, ucapan manusia si A, si B, si C adalah ucapan Allah. Batil sekali ini. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Idza jawaztum an yakuna al-kalam wa huwa ma'na la yakumu illa bimutakallimin makhluqan, jika Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, lazimakum an tujawwizu an takuna jami'a sifatillah makhluqah. Otomatis Anda mengatakan bahwa seluruh sifat Allah makhluk. Al-Quran, firman Allah, itu bagian dari sifat Allah, makhluk. Berarti seluruh sifat Allah makhluk.
Tangan Allah makhluk, wajah Allah makhluk, jari-jari Allah makhluk. Idla farqa faqulu idzan sam'uhu makhluqun wa basaruhu makhluqun. Pendengaran Allah itu makhluk, penglihatan Allah itu makhluk, tangan Allah, wajah Allah makhluk. Jelas ini kesalahan yang nyata. Ada syubhat begini, pendengaran, penglihatan itu betul menempel pada diri Allah. Adapun ucapan tidak. Kalau penglihatan Allah, pendengaran Allah, tangan Allah, wajah Allah itu menempel pada diri Allah. Sesuatu yang menempel pada diri Allah tentu bukan makhluk, karena seluruh makhluk pasti apa? Seluruh makhluk pasti terlepas dari Allah, tidak mungkin nempel dengan diri Allah, tidak mungkin menyatu pada diri Allah. Salah satu sifat Allah adalah ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu terpisah dari seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu yang menyatu menempel pada diri Allah. Tidak Jibril, tidak Mikail, tidak langit, tidak bumi, tidak arsy. Apakah arsy itu menempel pada diri Allah? Apakah Allah itu menempel di atas arsy? Jawabnya tidak. Jauh. Jarak antara arsy dengan Allah jauh sekali. Jangan dibayangkan Allah bersemayam di atas arsy, Allah duduk menempel di atas arsy. Ini keliru, salah besar. Sifat Allah sekali lagi ba'inun an kulli khalqihi, terlepas dari seluruh makhluk, jauh dari seluruh makhluk. Nah, ucapan Allah bisa saja diciptakan oleh Allah. Fajaizun anna Allah yakhluqu aswatan fil hawa fatusma. Allah menciptakan suara itu di hawa, di udara, didengar oleh Jibril. Jadi suara yang didengar oleh Jibril yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, itu diciptakan oleh Allah. Suara itu di udara didengar oleh Jibril. Tentu ucapan seperti ini butuh apa? Butuh dalil. Mana? Adapun ucapan Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim didengar oleh Jibril itu dari diri Allah, tidak butuh dalil, karena memang dalil ada tentunya. Kemarin belum lama kita bahas minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu muncul pertama kali, Al-Quran itu muncul dari diri Allah, dan nanti apa kemarin akan kembali kepada Allah dalam satu malam. Nah, itu dalil ya. Yang seandainya tidak ada dalil itu, iya kita fahami apa adanya. Namanya firman Allah, tentu muncul dari diri Allah. Walaupun kita tidak boleh keluar dari mulut Allah, nggak ada lafaz mulut Allah, lisan Allah nggak ada. Kita tidak boleh mengada-ada. Kita tidak boleh mengkiaskan Allah dengan apapun. Namanya suara itu, si A, si B, si C, siapapun ketika bersuara tentu lewat mulut. Maka ketika Allah bersuara, berfirman, ya tentu dari mulut Allah. Betul? Salah. Butuh dalil untuk mengatakan bahwa Allah punya mulut, punya gigi, punya lisan, punya bibir. Kalau nggak ada, diam. Beda dengan Allah mempunyai tangan dua, jelas dalilnya. Allah mempunyai tangan kanan, jelas dalilnya.
Tangan kiri aja nggak boleh. Kalau Allah memiliki tangan kiri, berarti pakai kias. Karena tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyatakan adanya tangan kiri Allah. Yang sahih ya, yang sahih. Yang dhaif ada. Langit di tangan kanan Allah, bumi di tangan kiri Allah, ini dhaif. Tidak ada lafaz tangan kiri Allah yang sahih. Nah, mengatakan bahwa Al-Quran itu suaranya diciptakan oleh Allah, didengar oleh Jibril, ini jelas butuh dalil. Mana dalil? Ya. Beliau bantah di sini. Lau khalaqa aswatan fil hawa fasumi'at. Seandainya Allah menciptakan suara itu, suara yang berbunyi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran di udara, didengar oleh Jibril, lakanal masmu'u wasfan lil hawa. Berarti suara itu menyatu pada Allah apa pada udara? Tentu pada udara. Gitu. Wa hadza antum bi anfusikum la taqulunahu. Anda mau mengatakan, tega mengatakan bahwa Al-Quran itu sifat dari udara? Ini cerdas beliau ya. Fa kaifa tu'iduna sifa ila ghairi mausufiha. Bagaimana mengembalikan sifat kepada yang bukan mausuf? Mausufnya itu Allah, kenapa dikembalikan ke udara? Ini mengada-ada. Dan begitulah firqah, dan begitulah aliran-aliran sesat. Mereka mencari dalil seadanya. Kenapa? Karena firqah itu berkeyakinan dulu, beramal dulu, berbuat dulu, beribadah dulu, baru cari dalil. Kan firqah itu mengikuti siapa? Mengikuti gurunya, mengikuti syekhnya, mengikuti pemimpinnya yang sesat itu. Lalu dibantah oleh Ahlus Sunnah, ini enggak ada dalil, ini bid'ah, zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang bid'ah. Dia sudah lakukan selama puluhan tahun. Dia harus jawab. Maka cari sekenanya. Ya, wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ini dijadikan dalil. Banyak apa? Ya orangnya mesti banyak. Makanya zikir berjamaah. Ini kan namanya sekenanya. Asal-asalan. Itulah firqah. Kenapa? Karena beramal dulu selama bertahun-tahun ngikutin gurunya. Datang Ahlu Sunnah membantah. Karena dibantah, maka membela diri sekenanya. Maka luar biasa, Ahlu Sunnah mentertawakan firqah-firqah dolal itu luar biasa. Lucu, aneh. Kemudian ayat kedua, beliau bawakan di sini sebagai hujjah berikutnya bahwa Al-Quran bukan makhluk. Surat Al-Baqarah 75. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Sebagian mereka mendengar ucapan Allah. Sebagian firqah, kelompok dari mereka Yahudi mendengar firman Allah. Kita belum tahu nih firman Allah apa ini. Kan bisa Al-Quran, bisa Injil, bisa Taurat, bisa Zabur. Sampai di sini kita nggak tahu. Mereka
Merekanya juga kita nggak tahu kalau hanya baca ayat ini, ya kan? Mereka, sebagian dari mereka mendengar firman Allah, thumma, apa thumma? Kemudian yuharrifunahu, merubah-rubah firman Allah, hunya kembali ke kalam Allah. Mereka merubah-rubah firman Allah tersebut. Mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka hafal, setelah mereka faham, setelah mereka akal. Mereka dengar firman Allah, begini hafal, begini tahu, oh maksudnya begitu. Begitu tahu, dirubah. Wahum ya'lamun, mereka tahu, mereka sadar. Mereka bukan salah faham, kena subhat, enggak. Mereka sadar, mereka faham bahwa mereka sedang merubah-rubah firman Allah. Kira-kira Al-Quran apa Injil, Taurat? Jawabnya Al-Quran nggak mungkin. Mana ada orang yang merubah-rubah ayat Al-Quran? Mana? Nggak ada, kan? Berarti menurut ayat ke-75 ini yang dimaksud adalah Yahudi. Dan yang dimaksud dengan kalamullah di sini adalah bukan Al-Quran, tetapi Taurat dan Injil. Di sini sedikit tergelincir beliau. Beliau siapa? Syekh Utsaimin apa Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah ada qorina, ada petunjuk bahwa yang dimaksud oleh beliau adalah Al-Quran. Kurang tepat. Kurang tepat. Karena kan nggak ada orang yang bisa merubah Al-Quran. Nggak ada, kan? Sampai hari ini tidak ada. Adapun merubah Injil, Taurat, ada nggak? Banyak sekali. Hari ini, bukan hari ini saja, di zaman Nabi, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Taurat dan Injil sudah dirubah-rubah belum? Sudah dirubah-rubah oleh mereka. Ini sebagai jawaban dari afatatma'una ayyu'minu lakum, kalian masih berkhayal, kalian masih berharap mereka mau beriman, percaya sama kalian? Kaliannya siapa kira-kira? Kaliannya siapa kira-kira? Rasul dan para sahabat. Wahai Muhammad, wahai Abu Bakar, Umar, wahai Utsman, wahai Muhammad dan sahabatnya, kalian masih berkhayal, kalian masih ingin berharap supaya Yahudi itu beriman? Ya nggak mungkin. Ya, orang ayat-ayat dalam Taurat, Injil yang jelas-jelas mereka hafal, mereka faham, mereka akal, mereka rubah-rubah. Kalian masih berharap mereka beriman? Jangan. Ya. Di sini hiburan dari Allah kepada Nabi dan para sahabat yang bersedih kenapa orang-orang Yahudi itu tidak beriman. Beda dengan orang-orang Ansar. Ya gimana mau beriman? Nabi Musa dicaci maki, Nabi Harun dituduh, Nabi Yahya Zakaria di apa? Dibunuh. Gimana mau berharap dari bangsa seperti ini? Bangsa kera, bangsa babi mau diharapkan beriman? Sudah, jangan berharap mereka beriman. Ini nasihat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tutmi'u ayyu'minu lakum. Jangan kalian berharap, jangan kalian berkhayal mereka akan beriman. Tidak, kecuali sedikit sekali.
kecuali Abdullah bin Salam. Siapa fariqum minhum ini? Sekelompok dari mereka ini siapa? Ulama, ya, ulama, bukan orang-orang bodoh, bukan ahli maksiat, bukan pelacur, pezina, pemabuk, pencuri, bukan. Ulama Bani Israel, ulama Yahudi, habar, akhbar, rahib, ruhban. Yasma'una kalam Allah. Beliau bahas yasma'una kalam Allah, mereka mendengar firman Allah. Yahtamilu ayyurada bihi Al-Quran, ada kemungkinan ini Al-Quran. Kalam Allah kan Al-Quran. Ketika kita mendengar firman Allah apa? Ya Al-Quran. Mungkin. Wa huwa zahiru sani'il muallif, ini yang terlihat dari zahirnya maksud muallif. Siapa muallif? Syekhul Islam Syekh Utsaimin, bukan muallif di sini, tapi syarih, pensarahnya. Fayakunu dalilan ala anna al-Qur'ana kalamullah. Oleh karena itu beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Padahal yang tepat adalah Taurat dan Injil firman Allah. Al-Quran jelas, tidak ada bedanya antara Taurat, Injil dengan Al-Quran, sama-sama firman Allah. Tapi Al-Quran tapi Taurat dan Injil yang masih asli tentunya, yang belum dirubah-rubah oleh pendeta dan pastor mereka. Wa yahtamilu ayyurada bihi kalamullah ta'ala li Musa. Ada kemungkinan, dan kemungkinan ini lebih kuat, bahwa yang dimaksud firman Allah di sini adalah ucapan Allah kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Hina ikhtara Musa 70 rajulan, ketika Nabi Musa memilih berapa? 70 apa? Rajulan, laki-laki. Kira-kira mungkinkah yang dipilih oleh Nabi Musa itu para pemabuk, para penjudi, para pencuri, apa orang-orang soleh, ulama? Tentu ulama, orang-orang soleh. Mana mungkin Nabi Musa salah pilih? Mosok memilih pemabuk, pezina, yang jarang sholat? Nggak mungkin. Yang dipilih oleh Nabi Musa itu yang terbaik, yang tersoleh, yang paling bertakwa, yang paling berilmu, yang paling jauh dari maksiat. Setahu Nabi Musa, Nabi Musa mengetahui hal yang gaib apa tidak? Tentu tidak. Jadi sepengetahuan Nabi Musa saja, yang paling berilmu, yang paling bertakwa, yang paling soleh, yang paling jauh dari maksiat, dipilih dapat 70 orang. Untuk apa? Untuk apa? Limiqatillah, untuk bertemu Allah di bukit Tursina. Dan mereka ikut mendengar suara Allah bersama dengan Nabi Musa. Luar biasa. Wa kallamahu Allah wa hum yasma'un. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Mereka 70 orang ini ikut mendengarkan suara Allah itu. Kayak apa? Ya, sahabat Nabi nggak ada yang pernah mendengar suara Allah.
Ini 70 orang Yahudi, ulama mereka diberi kesempatan oleh Allah mendengarkan suara Allah bersama Nabi Musa. Barangkali jika ada kaum muslimin mendengar langsung suara Allah, mungkin mereka akan semakin takut berbuat dosa. Bahkan ketinggalan sholat berjamaah takut, bahkan ketinggalan sholat malam barangkali takut, karena pernah mendengar suara Allah langsung. Kaum muslimin. Nah, kita lihat Bani Israel, Yahudi, setelah mereka mendengar suara Allah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan oleh bangsa kera dan babi ini? Faharrafu kalam Allah. Mereka merubah-rubah kalam Allah ini. Luar biasa. Luar biasa kebejatan Yahudi. Mendengar suara Allah, bukannya bersyukur, dihafal, dihayati, diamalkan, malah dirubah-rubah. Faharrafu kalam Allah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Setelah mereka hafal, mereka tahu maksudnya, mereka tahu maknanya, mereka rubah-rubah dan mereka sadar itu. Bukan karena syubhat, bukan karena nggak tahu apa-apa, sadar dan dirubah. Inilah mereka 70. Bahkan diteruskan dengan apa? Dengan ucapan mereka, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau lagi sampai apa? Sampai kami melihat Allah betul-betul di depan mata kami. Narallaha jahratan, secara jahar, jelas di depan mata kami kelihatan Allah, baru kami mau beriman. Ya, bukannya terima kasih sudah diperdengarkan firman Allah, malah apa istilah kita, ngelunjak kan ini. Bukannya terima kasih, bersyukur, mestinya sujud syukur, menangis, malah melunjak. La nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman lagi kepada engkau ya Musa sebelum Allah kelihatan jelas di depan mata kami. Lalu apa? Allah murka semurka-murkanya dengan kalimat mereka. Langsung mereka disambar geledek, mati semua. Ya, tinggallah Nabi Musa sendirian, bersedih sampai mengatakan, ya Allah, apa yang aku akan katakan kepada kaumku yang lain? Mereka manusia pilihan, 70 umatku yang terbaik, yang ulama, yang paling soleh, yang paling bertakwa, yang paling jauh dari maksiat, begini keadaannya. Ya, kayak apa sedihnya, luar biasa. Ujian demi ujian yang menimpa Nabi Musa luar biasa. Maka Allah masukkan Nabi Musa ke dalam kelompok ulul azmi minar rusul. Sementara Nabi Harun tidak, Nabi Yahya, Zakaria tidak, ya, Nabi Idris tidak, Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak. Hanya 5 kan? Nah, salah satunya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kayak apa sedihnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, apa yang akan aku katakan kepada umatku yang lain ya Allah tentang 70 manusia pilihanku ini? Mestinya jadi contoh teladan, malah kayak gini, habis. Ya, luar biasa. Dan ini dibahas rinci
di kitab-kitab tafsir ya. Ini bukan pembahasan beliau di sini, maka beliau tidak panjang lebar membahas tentang ini. Karena pembahasan ini pembahasan Al-Quran, firman Allah, bukan makhluk. Walam aral ihtimal al-awwal li ahadin minal mufassirin. Aku tidak melihat kemungkinan pertama satupun ahli tafsir yang menafsirkan kemungkinan pertama, tafsiran pertama ya. Berarti sekali lagi tafsiran Ibnu Taimiyah lemah, mengatakan bahwa waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah di sini Al-Qur'an. Ini pendapat lemah. Yang benar kalam Allah di sini apa tadi? Taurat dan Injil. Tentu Al-Quran sama dengan Taurat dan Injil, sama-sama firman Allah, sama-sama bukan makhluk. Wa ayyan kana, apapun yang terjadi, fa fihi isbatun anna kalam Allah bisautin masmu'in. Di dalam ayat di atas Al-Baqarah 75 tadi, itu merupakan dalil yang menetapkan bahwa ucapan Allah, firman Allah itu dengan apa? Dengan suara yang bisa didengar, dengan suara berarti dengan huruf, bisautin wa harfin. Ada sodnya, ada nunnya, ada mimnya, ada alifnya. Karena didengar oleh 70 orang ini bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini membantah beberapa firqah yang mengatakan itu tafsiran dari Jibril, itu inisiatif Jibril menterjemahkan apa yang datang dari Allah. Maka suara itu adalah suara Jibril. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, itu muncul pertama kali dari Jibril. Kenapa? Karena Allah tidak pakai suara, tetapi pakai sesuatu. Mereka juga tidak bisa menerangkan sesuatunya itu apa. Mereka sebut sebagai romzun. Apa? Mereka mau bilang apa? Ya, dan begitulah firqah-firqah dolal menyusahkan diri mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan lafaz innani anallah? Sungguh aku adalah Allah. Berarti itu pertama kali Jibril yang mengatakan. Batil sekali. Berani sekali Jibril mengatakan innani anallah. Sungguh aku adalah Allah. Berarti itu ucapan Jibril ya. Padahal didengar oleh siapa? Oleh Nabi Musa. Iya kan? Di awal pertama kali beliau menerima wahyu, beliau bersama keluarganya berjalan di malam hari, tiba-tiba melihat cahaya. Nabi Musa mengatakan, sebentar, engkau di sini saja. Berkata kepada istrinya, aku akan mendekati cahaya itu. Siapa tahu bisa mengambil cahayanya, apinya, atau untuk berdiam, atau ada bantuan. Ketika mendekati api itu, tiba-tiba Musa mendengar suara Allah. Ketahuilah wahai Musa bahwa engkau berada di Muqaddas Situa. Lepaskan alas kakimu. Innani anallah. Sungguh aku adalah Allah. Berarti itu Jibril. Berani sekali Jibril mengatakan innani anallah. Aku adalah Allah. Ya. Maka batillah firqah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tetapi ucapan Jibril
menterjemahkan apa maunya Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah bersuara. Itu intinya begitu. Kalau Allah bersuara kan jadi seperti kita. Apa beratnya? Padahal apa beratnya mengatakan Allah bersuara? Terserah Allah. Tidak bersuara, bersuara, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, terserah Allah. Itulah ahlus sunnah. Beda dengan mereka Mu'tazilah. Nggak boleh Allah begitu, nggak bisa Allah begitu. Nah, mengatur Allah, mengatur sifat Allah, mengatakan nggak mungkin Allah begini, nggak mungkin Allah begini. Adapun ahlus sunnah menyerahkan kepada Allah. Allah berbicara kapan? Kapan saja semau Allah. Allah menurunkan hujan, terserah Allah kapan saja. Wal kalamu sifatul mutakallim. Ucapan itu, pembicaraan itu sifat dari pembicara, menempel pada diri pembicara. Maka sering kita mengatakan suara si A begini, suara si B begini, suara si C begini. Apa beratnya kita katakan suara Allah didengar oleh Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berupa ayat-ayat Al-Quran. Wa laisa syai'an ba'inan minhu. Bukan sesuatu yang terlepas dari Allah. Jadi ucapan itu bukan sesuatu yang terlepas dari Allah, terpisah dari Allah. Kalau arsy ya, kalam ya, lauh mahfuz ya, Jibril ya, Mikail ya, langit bumi ya, terpisah dari diri Allah. Adapun firman Allah tidak terpisah dari diri Allah. Fawajaba an yakuna al-Qur'anu kalamullah la kalama ghairihi. Maka wajib kita yakini bahwa Al-Quran kalamullah, bukan kalam selain Allah, bukan ucapan siapapun, termasuk bukan ucapan Jibril. Jibril hanya menyampaikan. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Yuharrifunahu ay yughayyiruna ma'nahu. Mereka merubah maknanya. Ini juga bisa disebut tahrif. Tahrif. Ya. Jadi tahrif bukan hanya kalimat dirubah dengan kalimat lain. Itu tahrif. Ya. Apa dulu? Perintah Allah kepada Bani Israel untuk masuk ke Palestina, Baitul Maqdis, sambil bersujud dengan mengucapkan apa? Hittah. Hittah, ha, ta, tak marbutah. Hittah. Artinya Allahumma gfirli, Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni kami, ya Allah ampuni aku. Hittah, mungkin bahasa Ibrani ya. Oleh Bani Israel Yahudi diapain? Diapain? Ditambah nun. Ditambah nun. Tadinya hittah menjadi hintah. Itu Yahudi kurang kerjaan ya, nambah-nambah nun ya. Iseng yang tidak pada tempatnya ya, iseng yang keterlaluan, iseng sama temennya barangkali ya, ini sama Allah Rabbul Alamin iseng. Hitoh dikati hintah, apa enggak ngeledek gitu ya. Hintah gandum makanan ya, orang iseng ngeledek kan begitu kan, dipleset-plesetin.
Hittah diganti hintoh. Itu tahrif, merubah. Para ulama mengatakan kelakuan Yahudi ini, kelakuan Bani Israel ini ditirukan oleh kaum firqah Jahmiyah. Firqah Jahmiyah mengikuti kelakuan Yahudi. Kalau Yahudi hittah ditambah nun menjadi hintah, kalau Jahmiyah istawa ditambah istaula, ada tambahan lam. Istawa pakai ya terakhirnya ya, diganti istaula, ada lamnya. Istawa istaula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ay istaula. Kalau Yahudi nambah nun, kalau Jahmiyah nambah lam. Mirip. Shadaqa Rasulullah. Terbukti kebenaran sabda Rasulullah bahwa tidak ada kelakuan buruk Yahudi yang tidak ditiru oleh kaum muslimin. Tidak ada. Seluruh kelakuan Yahudi akan ditiru oleh kaum muslimin. Maka seandainya ada orang Yahudi menzinai ibunya, maka pasti ada umat ini yang akan menzinai ibunya, kata Nabi SAW. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.